Nak, kamu meracik pil apa sih? Hampir saja kita meledak. Wah, harum sekali. Pil dewa. Ini benar-benar pil dewa. Ini palsu. Yue, jangan sekali-kali percaya orang ini. Hei, cepat bersihkan sampah-sampah ini. Aku jijik melihatnya. Tunggu dulu. Pil dewa. Ini benar-benar pil dewa. Pil dewa, aku cuma pernah lihat di buku. Ilmu meracik pil dewa. Pil dewa yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang ini. Ternyata disebut sampah. Sangat tidak hormat. Leluhur, pengobatan tradisional kita ada penerusnya. Ada penerusnya. Qin Hao, barang ini benar bisa menyelamatkan nyawa kakekku? Tentu saja. Tabib, aku mohon padamu. Aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Haha, aku bukan tabib. Aku bukan tabib. Aku bukan tabib. Aku bukan tabib. Orang muda inilah ahli pengobatan sejati. Orang muda inilah ahli pengobatan sejati. Aku sangat kagum. Kau tunggu saja. Nak, Kaulah sang tabib. 3 butir pil dewa ini. 1 untuk kakek Cheng, 1 untuk mengobati ibuku. 1 sisanya untuk jaga-jaga. Seharusnya cukup. Tabib, Nona, Ada APA? tabib, aku mohon padamu. Tolong selamatkan ayahku. Qin Hao, kalau barang ini bisa menyelamatkan nyawa kakek, ayo kita segera selamatkan kakek. Baik. Kakek, Rasa nyaman. Sudah puluhan tahun tidak merasakannya. Yue adalah tabib ajaib yang menyelamatkanku. ya, dia tabib ajaib. Tapi bukan mereka. Qin Hao yang menyelamatkan kakek. Kakek, tubuh Anda sekarang merasa bagaimana? Jauh lebih baik, seperti mengeluarkan udara kotor puluhan tahun. Kakek, Anda benar-benar tidak apa-apa? Tentu saja, adik. Saya untuk kelancangan saya tadi dan keraguan, meminta maaf padamu. Mata saya ini bisa dibilang buta. Tidak apa-apa, kakek. Kita semua adalah keluarga. Keluarga? Siapa yang bilang keluarga denganmu? Saya lihat kamu untuk harta keluarga Cheng kami, kan? Beberapa orang ini masih saja tidak tahu malu. Hal ini sudah sampai pada titik ini, masih bertahan mati-matian. Sanggu memalukan. Gadis liar dari mana? Tidak punya sopan santun sama sekali. Juga tidak tahu kenapa hari ini, seorang gadis yang tidak berpendidikan, seorang preman, semua datang ke keluarga Cheng kami. Kamu si burung tua bermulut lancip. Kamu sudah selesai atau belum? Gadis liar, berani menghina saya? Yang saya maksud adalah kamu. Keluar cari cermin, lihat dirimu sendiri. Kamu pantas bicara dengan saya? Kamu. Bodyguard, usir dia keluar untukku. Kakak Sushochin, jika kamu masih ingin menjadi ibu tiri saya, mencari menantu keluarga Cheng, maka diamlah. Kamu ingin membuat kakek marah sampai mati? Kamu. Bagaimanapun juga, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Qin Hao yang menyelamatkan kakek. Jadi saya bersedia menyetujui kakek. Saya menikah dengan Qin Hao. Tidak, saya tidak setuju. Keluarga Cheng kami, mana bisa menikah dengan jenis ini? Orang rendahan yang tidak berpendidikan. Orang rendahan, tidak berpendidikan. Kamu bilang tabib Qin? Karena keluarga Cheng tidak mau. Kalau begitu, lebih baik kamu masuk keluarga Su kami, saya menikahimu. Keluarga Su. Bukan, menyukai barang seperti ini? Saya suka siapa? Urusanmu apa? Bagaimana, tabib Qin? Pertimbangkan baik-baik. Nona Su, saya takut. Saya sudah punya perjanjian pernikahan. Hal-hal seperti menantu masuk. Saya untuk sementara tidak mempertimbangkannya. Kamu datang ingin menyelamatkan ayahmu, kan? Pil ini saya berikan untukmu. Ini adalah obat dewa. Kamu mau memberikan ini kepada saya? Tentu saja, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang adalah dasar dari profesi dokter. Obat dewa yang sangat penting, juga tidak bisa menandingi nyawa manusia. Jika bisa menyelamatkan ayahmu, saya rela memberikan semua yang saya punya untuk membantu. Kenapa? Melihatnya membuat saya merasa tidak enak. Québécois Bezar hari ini, keluarga Suseya akan mengingatnya. Oh ya, kartu hitam dragon ini adalah VIP untuk semua tempat kelas tinggi di seluruh kota Hai. Limitnya 10 juta. Sebagai pengganti balasan untuk hari ini. Saya sangat ingin menyelamatkan ayah. Hari ini saya akan pergi untuk sementara. Di masa depan pasti akan ada balasan yang besar. Kartu hitam drag milik keluarga Su. Gadis ini, mungkin dia adalah putri dari keluarga besar Su di kota provinsi? Ya, tabib Qin. Pertimbangkan baik-baik. Sarang yang saya berikan kepada kamu. Saya tunggu kabar dari kamu. Kamu. Bocah perempuan mati. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Diam, bahkan putri dari keluarga paling kaya pertama di kota provinsi, keluarga Su, tidak bisa mengenalinya. Bagaimana saya bisa merasa tenang? Kamu mengelola bisnis yang begitu besar ini.
Keluarga Su, itu bukan keluarga kelas atas di kota provinsi? Qin Hao, sudah saya bilang saya tidak salah melihat orang. Begini saja, hari ini tinggal di rumah saya. Kamar putri dari keluarga besar memang berbeda, sangat harum. Waktu hampir habis. Roda emas ini benar-benar alat yang bisa mengubah takdir. Selanjutnya, jika bisa mendapatkan mengubah batu menjadi emas, saya bisa menjadi kaya. Kenapa seperti ini? Mengubah batu menjadi emas saya? UAE, kenapa kamu? Qin Hao, kamu mau apa? Maaf, saya tidak bermaksud menyentuhmu. Dengarkan saya menjelaskan. Jangan buru-buru. Bagaimana cara membuka benda ini? Tanda penguatan fungsi tubuh secara random. Durasi efektif permanen. Telan dan langsung digunakan. Penguatan random. Permanent. Kotak tersembunyi yang tersisa ini pasti lebih luar biasa. Ini benar-benar barang berharga. Qin Hao, kamu memanggil saya? Tidak, tidak memanggil kamu. Tidak lagi sebentar. Ini masih pagi saja. Cepat sekali kamu sudah membenci saya. Saya menerima telepon. Qin Hao, tidak menyangkakan, saya menemukan ibu tua kamu ini. Jika tidak ingin ibu kamu ini masuk neraka, maka kamu harus cepat-cepat datang ke rumah sakit. Hao, tidak bisa datang. Qin Hao, haha. Jika kamu tidak ingin ibu kamu ini mati sekarang, maka kamu cepat-cepat datang. Wang Yizhou berani menyentuh ibu saya. Aku ingin kamu mati. Berikan aku oksigen. Ingin? Aku ingin oksigen. Kamu tahu tidak, anak kamu membuat aku kehilangan muka sebesar hari ini. Tunggu dia datang. Aku akan mengirim kamu semua mati bersama. Bagaimana? Hahaha. Ebio. Qin Hao, Wang Yizhou, aku ingin kamu mati. Kinau, Kinau, kamu benar-benar anak yang berbakti. Hari ini aku ingin melihat. Apakah tulang kamu ini keras, atau pisau aku lebih keras? Wang Yizhou, kamu gila? Gila. Hehe, aku memang gila. Aku hampir melupakan kamu ini. Bunga yang rusak ini. Kamu pikir kamu dilindungi oleh kakek kamu, lalu bisa berbuat semaunya? Aku beritahu kamu, tak lama lagi, Grup Tiancheng akan menjadi milik aku. apa maksud kata-kata kamu ini? Apa maksudnya? Apakah kamu masih tidak tahu? Rantai keuangan Grup Tiancheng sudah putus. Utang terbesar ada di tangan Bao Ye. Dewan direksi sudah memutuskan. Siapa yang bisa mendapatkan uang di tangan Bao Ye? Dia akan menjadi pemegang saham terbesar Grup Tiancheng. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melampaui kakek aku? Bagaimana tidak mungkin? Direktur Grup Tiancheng semua adalah orang keluarga Wang. Dan kamu hari ini hanya bisa menerima kekerasan aku. Wang Yizhou, kakek aku tidak akan membiarkan kamu. Tidak akan membiarkan aku. Aku sekarang akan menghabisi kamu. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghalangi aku. Ayo, sayang. Wang Yizhou, kamu berhenti. Jika ada masalah, serang aku. Serang kamu? Baik. Qin Hao, hari ini aku memberikan kamu kesempatan ini. Kamu hanya perlu melompat dari sini. Kamu tertawa apa? Aku tertawa. Simbol penguatan aktif. Kekuatan tubuh host meningkat 500%. Dan secara random memberikan waktu teknik bela diri 10 menit. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa? Tendangan Taiyin yang paling sulit dalam latihan tubuh. Qin Hao, kamu jangan datang. Kamu dua. Cepat halangi dia. Pergi. Kamu dua orang ini. Qin Hao, kamu jangan datang. Kinau. Bibi, Kinao, Anticon. Kamu akan dipenjara kalau membunuhnya. Cepat lihat kondisi Bibi. Ebio. Tunang Bu, ibu pasti akan baik-baik saja. Qin Hao, apakah pil ini manjur untuk Bibi? Tenang saja, Yue. Selama masih ada napas, pil ini pasti bisa menyelamatkannya. Kalau begitu aku lega. Kalau terjadi sesuatu pada Bibi, karena aku, Yue, jangan menyalahkan diri sendiri. Sekarang yang paling penting adalah memindahkan ibuku ke tempat aman dulu, lalu merebut kembali seluruh grup Cheng. Tak disangka, setelah bertarung dengan Wang Yizhou, tanpa sengaja membuka mekanisme kotak misterius ini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap kali menggunakan kekuatan super, ada batas waktunya. Kalau kali ini, dalam waktu yang ditentukan, utangnya belum berhasil ditagih. Sudahlah, pakai saja dulu. Aduh. Sepertinya dua ini tidak bisa dipakai bersamaan, sakit. Apa aku akan mati? Roda emas, kamu benar-benar mencelakaiku. Fungsi master musik diaktifkan. Waktu efektif 24 jam. Fungsi penelusuran dimulai. Inang akan secara acak mendapatkan hak pengalaman ulang kekuatan super yang pernah didapat. Penelusuran diaktifkan, penelusuran terkunci. Inang mendapatkan kemampuan melihat tembus. Waktu efektif 24 jam. Aduh. Master musik menguasai semua partitur musik di dunia.
Roda emas. Buat apa aku dapat master musik ini? Masa ia mau mainkan lagu untuk si kakak macan? Nagih utang. Nagih utang. Malah dapat musik. Dan juga kemampuan melihat tembus ini. Qin Hao, aku dapat kabar soal bos macan. Aku dapat kabar soal bos macan. Aduh. Qin Hao. Qin Hao, kamu kenapa? Harap Inang menggunakan kekuatan super dengan benar. Jika tidak, semua kemampuan akan dicabut. Jauhi aku dulu. Kekuatan super sialan ini, nggak boleh lihat ya udah. Tapi kok selalu bikin mataku sakit. Barusan kamu bilang, kamu dapat kabar soal bos macan? Ayah, bos macan adalah raja bawah tanah terbesar di hiking kita. Aku dengar, dia selalu minum teh di klub emas setiap pagi. Aku mau cari dia untuk bicara. Baik kalau begitu besok, kita temui si bos macan ini. Ayo, ayo, ayo. Lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Nona Cheng semakin cantik saja. Entah apa jodoh anak itu. Di kehidupan sebelumnya, bisa sampai menggenggam tangan Nona Cheng. Wah, luar biasa. Inikah klub pribadi orang kaya? Sungguh mewah sekali. Qin Hao, ngapain diam aja? Ayo pergi. Oh, aku lagi menikmati musik nih. Kamu juga ngerti musik? Tentu saja, lagu yang sedang dimainkan ini adalah karya Elgar tahun 1888 yang berjudul Salut d'Amour. Strukturnya 3 bagian. Kaya Serenade yang khas, di wilayah nada tinggi, dimainkan bagaikan kekasih yang mesra, melodi yang merdu. Lalu di bagian yang lembut, ditambahkan nuansa rindu yang mengharukan. Kamu ternyata ngerti banyak banget. Aku dari kecil suka musik, belajar teori musik dengan tekun. Ali Music, kekuatan super ini kayaknya juga nggak biasa ya. Begitu mendengar lagu ini, informasinya langsung muncul di kepalaku. Kalau nggak, gimana bisa ngertak Yue? Wah, nggak kelihatannya. Kamu lumayan hebat juga. Aku hebat begini, nggak kasih hadiah? Hah? Mau bunuh suami sendiri? Qin Hao. Qin Hao, kamu benar-benar nggak tahu malu. Aku nggak tahu harus bilang apa tentang kamu. Kurir makanan kok dengerin biola. Pernah pegang biola nggak? Ngerti melodi nggak? Sedangkan aku, Yang Ting Ting, sudah menjadi di Kota Haichen, salah satu dari 10 bintang baru biola terkemuka. San Diego, Chopin Star Show, pemenang pertama. Klub Yinsun milik Baoye hanya menerima bintang seni baru dan aset di atas 10 miliar. Tamu VIP pemegang kartu. Bukan tempat untuk orang-orang seperti kamu. Kamu berani mukul aku? Menghina suamiku, pantas dipukul. Cuma kartu member? Aku yang urus. Kamu yang urus, Nona Cheng? Kamu sanggup? Rantai keuangan keluarga Cheng sudah putus sejak lama. Semua dananya sudah lama dibekukan bank. Kamu Yang Ting Ting. Kalau bicara soal musik, aku masih lebih ngerti sedikit darimu. Dan, aku juga punya kartu. Di seluruh kota Haichen, kartu naga hitam yang tidak ada batas belanjanya. Hahaha, Qin Hao, kamu dapat kartu game ini dari mana? Ngomong besar nggak pakai persiapan. Kalau aku tidak kenal bos Bao, logo VIP Club Jinsun, aku mungkin benar-benar tertipu. Kartu jelek ini bahkan tidak ada nama. Kamu mau nakutin siapa? Apa? Kartu naga hitam palsu? Yang Ting Ting, kamu tidak bisa lihat? Ini kartu member super VIP. Di kota Hai, ke toko manapun bisa mendapat layanan terbaik. Hahaha. Kartu member super VIP. Putri keluarga kaya yang sudah jatuh. Pria tak berguna yang tidak punya apa-apa. Benar-benar merasa diri penting. Bilang lebih paham musik daripada aku. Kamu kenal aku? Halo, Nona Yang. Aku fans beratmu. Baik, pinjamkan biola kamu kepada aku. Qin Hao, tahu kenapa aku selalu tidak suka kamu? Orang kampung seperti kamu yang tidak belajar dan tidak punya kemampuan. Hanya bermalas-malasan setiap hari. Tidak mau maju. Hari ini, aku akan tunjukkan apa yang disukai orang-orang penting di kota. Apa itu? Hebat, Nona yang bermain biola. Qin Hao, Ayam kampung pakai mahkota. Dia hanya bisa segitu. sudah saat seperti ini. Kamu masih bercanda. Nona yang memang seorang maestro. Benar-benar memainkan lagu ini dengan sempurna. Biasa saja. Perkenalan dengan Yue, bagiku seperti mimpi. Sampai saat ini, aku masih tidak percaya. Wanita cantik dan bijaksana seperti kamu akan menjadi istriku. Jika ini adalah mimpi, aku harap mimpi ini tidak pernah berakhir. Laga my heart will go on ini untukmu. Nona, yang dimainkan pemuda ini. Bixis Shu memegang biola. Turun dari Gunung Amei. Untukku, dia menggerakkan tangan. Seperti mendengar suara ribuan pohon pinus. Aliran gunung tinggi.
Ini adalah suara aliran gunung tinggi. Aku akan merekam momen sejarah ini untuk diabadikan. Ini, bagaimana mungkin? Qin Hao, orang yang tidak belajar dan tidak punya kemampuan. Bagaimana bisa memiliki teknik luar biasa ini? Mainnya bagus. Sangat enak didengar. Yue Kamusaka? Saka, Terima kasih Qin Hao. Ini musik paling bagus yang pernah aku dengar. Qin Hao, Mengganggu istriku. kayaknya kamu sudah mau mati ya? Ma Shao, lihat dia. Manfaatkan ketidakhadiranmu untuk mengganggunya. Saudara, Berlagak intelek di depan wanita. Tidak lihat ini tempat apa? Masyaja. Itu kan kartu naga hitam keluarga Su. Kamu berani menginjaknya? Masih berlagak, masih keluarga Su. Kartu naga hitam di Haicheng cuma ada 3. Semua diitangkan orang-orang yang sangat berkuasa. Seperti kamu yang sok tahu ini. Mana mungkin punya? Siapa bilang dia tidak bisa punya? selamat datang, Nona Su. Qin Hao, kamu memang di sini. Linger, kok kamu datang? Masih ngomong. Camus main biola di sini. Di internet sudah tersebar luas. Tak kira kamu bisa main biola, dan mainnya bagus lagi. Aku cuma main-main saja. Hei, Nona besar kami memujimu. Jangan tidak tahu diri. Xiao Qing. Nona Su. Camus. Nona Su. Aku adalah Tuan Zhang dari Zhongzhou, perwakilan di Haicheng. Qin Hao, mainkan satu lagu untukku, boleh? Itu, Nona Su, aku sekarang. Nona Su, dia ini penipu. Dia tadi pakai kartu naga hitam palsu. Antak menipu. Ketahuan olehku. Oh, begitu? Qin Hao, Camus berani? Mencuri kartu naga hitam keluarga kami. Hah? Bocah. Aku lihat kamu sekarang masih mau bilang apa lagi. Nona Su, kartu ini, bukannya kamu yang kasih ke Qin Hao? Sudah sampai sekarang, masih berpura-pura. Sungguh memalukan sekali. Kamu bilang, bagaimana aku harus menghukummu? Sudahlah, Nona Su, kamu bilang, kamu mau gimana? Hukumanya, Hukumannya adalah menikahiku. APA, Astaga, keluarga top dari kota provinsi. Nona besar keluarga Su. Bahkan mau menikahi orang biasa. Qin Hao ini sebenarnya siapa? Bisa membuat Nona Su hanya mau menikahinya. Keluarga top kota provinsi. Keluarga Su. Nona, jangan macam-macam. Siapa yang macam-macam? Qin Hao, maukah kau menikahiku? Nona Su, aku sudah punya tunangan. Terus kenapa? Lagi pula kalian belum menikah. Aku akan bersaing secara terbuka. Nona Cheng punya barang bagus. Mari kita berbagi bersama. Nona Su. Kamu jangan sampai tertipu oleh orang ini. Dia itu penipu. Dia kuma orang miskin. Membawa kartu naga hitam keluarga Su palsu. Buat menipu orang di sini. Jam, di matamu, orang keluarga Su kami. Cuma orang bodoh? Kartu naga hitam itu kuberikan langsung ke Qin Hao. Qin Hao, menikahlah denganku, ya? Ini tidak mungkin benar. Tidak mungkin benar. Nona Su. Kamu berani-beraninya memfitnahku. Kak Qin Hao. Katakan, Kalo Keluarga Sukami. Mange le Arcan sur Aperinta Pambasmi. Melarang siapapun di kota Hai bekerja sama denganmu. Bagaimana jadinya? Surah perintah Pembasmi, keluarga Su. Begitu perintah, ini keluar. Langit dan bumi akan berguncang. Siapa sebenarnya orang ini? Hingga membuat keluarga Su mengerahkan. Surah perintah Pembasmi, Yang Tak, pernah dikeluarkan selama Seratus Time. Nona Su, jangan. Aku ini orangnya Tuan Sang. Tuan Zhang. Tidak pernah dengar. Cacing dari mana ini? Minggir sana, jangan ganggu Nona kami. Siapa itu? Tidak pernah dengar Tuan Sang Da kami? Sekarang sudah dengar tentang Tuan Sang Da kami, kan? Si macan kecil. Kepala pelayan Zhang, aku cuma menghilangkan satu batu milik. Perlu sampai kamu mau bunuh-bunuhan sama aku? Satu batu? Itu adalah batu giok Long Si Zong yang bernilai 100 juta. Kau menghilangkannya. Dengan APA aku akan membersamakan hadiah kepada Tuan Muda kami. Kamu, berhenti. Kamu tidak berhak bicara di sini. Bocah, lepaskan. Qin Hao, lepaskan cepat. Itu kan keluarga Zhang dari Zhongzhou. Kak Qin Hao. Kepala pelayan Zhang, kamu baik-baik saja? Qin Hao, berani-beraninya kau sentuh kepala pelayan Zhang. Keluarga Zhang adalah keluarga terkaya nomor 1 di Zhongzhou. Kamu tidak mau hidup lagi? Orang terkaya, Zhongzhou. Yang paling top di seluruh Dacia. Keluarga paling kaya. Ya ampun. Menyinggung orang ini. Keluarga Su akan hancur. Sang Jia dari Zhongzhou yang sepele, masih tidak kuhiraukan. Apalagi seorang pelayan kecil. Kau cari mati. Serang mereka. Bagaimana mungkin? Kakak Qin Hao sangat tampan. Nona, Anda mengidolakan lagi. Meskipun semua kekuatan superku hilang, kekuatan fisik tubuhku ini meningkat 500%. Itu sudah cukup untuk mengalahkan siapapun di jagat raya. Qin Hao, hati-hati.
Apa yang kau lakukan? Bukannya kau suka menembak kepala? Aku bantu. Boka. Aku akui kau sangat berbakat. Bagaimana kalau kau berguru padaku? Langsung melesat ke puncak dan berbagi kemuliaan. Ikut Anda, 3 hari kelaparan 9 kali. Bocah lancang. Lihat, hari ini kubuat kepalamu terpisah dari badan. Hati-hati. Yari Zenith. Ini adalah jurus Jari Zenith. Ini adalah pistol bahan Paul. Kau. Pak Leopard, kalau aku tidak salah dengar, Anda jadi berkelahi karena kehilangan sebutir batu benih naga milik kepala pelayan sang ini. Ya? Benar. Kalau begitu, bagaimana kalau aku ganti untuk Anda dengan batu yang setara nilainya untuk kepala pelayan sang ini? Apakah Anda bisa memenuhi satu permintaanku? Adik kecil, jangan bilang satu permintaan. 10 permintaan. Pasti akan kupenuhi. Qin Hao, jangan macam-macam. Battu Beninaga, adalah Rajadi Antara battu. Mainku Sekali dalam Seratus tahun. Di mana kau bisa cari yang setara? Mangkul sekali dalam 100 tahun, itu bagi orang lain. Bagiku, semudah membalikkan telapak tangan. Boka, kau benar-benar menunjukkan kesombonganmu sampai ke tingkat tertinggi. Bagus. Kalau begitu hari ini, akan kuperlihatkan padamu. Apa artinya di luar manusia, masih ada manusia. Di luar langit masih ada langit. Kepala pelayan sang. Batu ini kuberikan sebagai ganti rugi. Bagaimana? Ya ampun. Nona, orang yang kau sukai ini. Jangan dia bodoh. Bukankah ini cuma batu Myanmar biasa, yang sangat biasa? Qin Hao ya? Aku akui kau jago bertarung. Tapi kata dalam tempurung tetaplah kata dalam tempurung. Pandangan picik, hanya melihat langit dari dasar sumur. Sepotong kulit hijau jelek, berani dibandingkan dengan benih naga istimewaku. Bandingin sama batu giok terbaikku. Qin Hao, kenapa sih kamu gila? Batu ini nggak ada harganya sama sekali. Nggak berharga. Meskipun aku nggak ngerti soal batu, tapi batu yang bersinar ini, mana mungkin jelek banget. Niat baikmu, tuan muda. Pausi harga. Tapi batu ini... Tenang aja, aku tahu batas. Kepala rumah tangga sang, lihat baik-baik. Ada apa ini? Cahayanya silau banget. Ini benda apa? Ini batu darah naga. Ini benar-benar yang terbaik di antara yang terbaik. Batu darah naga yang tak ternilai, langka sekali dalam 1000 tahun. Bulat sempurna seperti mutiara, mulus tanpa cacat, terbentuk secara alami, berkilauan memesona. Ini karya yang luar biasa. Raja batu giok yang bernilai miliaran. Ternyata dibuka oleh Qin Hao, bernilai 10 miliar. 10 miliar ini seharusnya milikku, tapi aku sudah bercerai dengannya. Kepala rumah tangga sang, batu darah naga ini bernilai 10 miliar. Cukup buat ganti rugi kamu? Aduh, gawat nih. Kepala rumah tangga Zhang mau ingkar janji nih. Keluarga Zhang dari Zhongzhou cuma segini keluasannya? Walaupun keluarga Zhang adalah orang terkaya di Zhongzhou, tapi menurutku ya cuma gitu-gitu aja. Dia kan orang keluarga Zhang. Mau ingkar janji ya terserah dia. Masa sih boleh gitu? Keluarga Zhang mau ingkar janji semaunya? Kalau gitu, kita semua jangan kerja sama lagi sama keluarga Zhang. Qin Hao, aku bunuh kamu. Kepala rumah tangga sang, sekarang aku kasih kamu 2 pilihan. Ambil batu darah naga ini dan pergi, atau mati. Yu Wei, ayo kita pergi. Qin Hao, kamu tunggu saja. Kakak Qin Hao, tinggal aku. Sudah bantu Bang Baozi sebesar ini. Utang perusahaan Yu Wei seharusnya bisa diselesaikan sekarang ya? Guru. Kamu mau kemana? Nona Su, jangan main-main, aku masih ada urusan. Urusan apa yang bisa? Lebih penting dari aku, Suling Er? Nona Su, aku sudah menikah, dan aku sekarang masih punya ikatan pertunangan dengan Yu Wei. Ini nggak baik. Memangnya kenapa nggak baik? Selama itu hal yang aku, Suling Er, suka, apapun itu, aku pasti akan mendapatkannya, bahkan orang pun begitu. Nona Su, aku cuma seorang orang biasa yang ngantar makanan. Orang biasa bisa mengobati? Orang biasa bisa menilai barang antik, sampai bisa menarik perhatian Suling Er? Sudah, Non Su, sebenarnya kamu mau apa? Aku berencana untuk serius mengejarmu. Jangan main-main, aku sudah punya tunangan. Punya tunangan terus kenapa? Kan belum nikah. Aku mau mengejarmu dengan terang-terangan. Nona Chen juga pasti nggak keberatan. Kau? Nggak keberatan? Kalau gitu aku duluan ya. Yu Wei. Non Su, jangan main-main ya. Kamu mau apa sih? Udah aku bilang, aku mau ngejar kamu. Senting. Nona, kenapa dia nggak tahu diri sih? Qin Hao, kamu pasti akan jadi milikku.
Yue. Ngapain kamu ikut? Kenapa nggak temani Nona Suemyu? Aduh, Yue, jangan marah dong. Ampun deh. Itu semua Sulinger yang ngejar-ngejar sendiri. Aku nggak ada perasaan apa-apa padanya. Sulinger itu tubuhnya oke. Wajahnya juga cantik. Dia selalu mondar-mandir di depanmu. Mana mungkin kamu nggak tertarik? Gimana caranya supaya kamu percaya? Aku bisa bersumpah. Cuma pria brengan yang suka bersumpah. Nah kan, aku susah payah nemenin kamu nagih utang. Untungnya nggak dapat, malah dibilang pria brengan. Pria brengan? Wah, cemburunya si cewek ini kebangetan. Susah banget dibujuk. Gini aja, habis urusan ini selesai. Kita berdua langsung. Nikah gimana? Beneran? Iya, beneran. Oke, kalau gitu aku maafin kamu kali ini. Karena kamu udah manis, aku kasih kamu hadiah. Hadiah apa? Wah, enak banget. Bodoh. Satu lagi, dong. Mau bantu Cheng Yue menjatuhkanku? Chuan Wang. Ini kontrak lunasan dari grup Yongkang. Bagus. Kerja bagus. Walaupun di klub Jinzun gak ketemu Master Bao. Tapi, setidaknya utang grup Yongkang sudah kami tagih. Ini udah cukup untuk mengalahkan Cheng Yue. Itu karena Tuan Wang pintar dan cakap. Luar biasa. Mana bisa dibandingkan dengan cewek kecil seperti Cheng Yue. Aduh, aku sekarang sudah nggak sabar pengen lihat Cheng Yue diusir dari perusahaan dalam keadaan terpuruk. Tuan Wang. Cheng Xiaoyi, bukankah kamu sangat ingin mengalahkan sepupumu, Cheng Yue? Hari ini aku kasih kamu kesempatan itu. Layani aku dengan baik. Posisi direktur grup akan jadi milikmu. Kenapa? Kamu tidak mau? Tuan Wang, aku mau. Nah, gitu dong. Saudara-saudara, masih bengong apa? Ayo pergi. Aduh. Aksi panas siaran langsung nih. Direktur Cheng. Di Direktur Cheng. Kalian berempat tulangnya selunak ini? Lupa apa yang kakekku pernah ajarkan pada kalian? Tak tergoyahkan oleh harta. Tak tunduk pada kekuatan. Itulah pria sejati. Qin Hao, ini adalah rapat pemegang saham grup Tiancheng. Kamu mau apa di sini? Memangnya kenapa? Kenapa aku tidak boleh datang? Yue ini, beritahu dia. Kita kesini yang tak KPA. Di Cheng Ye Bao milik Wang Yizhou. Sudah saya tarik kembali semuanya. Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar di grup ini. Apa? Cheng Yue, kamu jangan sampai karena ingin melawan Tuan Wang, lalu berbohong. Ya, semua pemegang saham grup ada di sini. Kalau ketahuan bohong di tempat, yang akan malu adalah Kamu panggil aku APA? Cheng Yue, kamu? Tidak tahu tata krama. Tidak menghormati yang lebih tua. Kamu panggil aku APA? Kamu panggil aku APA? Cheng Yue. Kamu panggil aku APA? Kakak sepupu. Cheng Jiarui, sejak kecil kamu iri pada bakatku. Ingin merebut dariku segala yang telah kuraih dengan kerja keras selama ini. Berulang kali memfitnahku di depan kakek. Semua itu aku ingat. Cepat pergi dari sini. Wang Yizhou, aku juga tidak ingin banyak bicara denganmu. Hari ini, Senua pemegang saham Hatter. Saya telah berhasil menarik kembali Yicheng Yaibao dan menutupi seluruh kekurangan dana perusahaan. Saya ingin mendapatkan kendali penuh atas Dewan Direksi. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Benarkah Direktur Cheng berhasil menarik utang Yibao kembali? Kalau Direktur Cheng berhubungan dengan bos bawah tanah Hai Cheng Yibao, bukankah grup Tiancheng kita akan langsung melesat? Tidak mungkin. Mana mungkin Yibao mau meladenimu? Kalau Direktur Cheng sudah menarik kembali utang Yibao, maka grup Tiancheng seharusnya tunggu dulu. Hahaha, aku bilang juga, mana mungkin Pak Macan mau urusan denganmu. Kontrak ini palsu. Apa? Palsu? Cheng Yue, aku hampir saja percaya padamu. Tak disangka, kau menipu dengan kontrak yang belum ditandatangani. Kalian tahu siapa Pak Macan itu? Mengatasnamakan Pak Macan secara palsu. Tahu akibatnya apa? Ada apa, Yue? Qin Hao, aku tadi berangkat terlalu buru-buru. Lupa minta tanda tangan Pak Macan. Qin Hao, tolong aku. Perusahaan ini adalah jerih payah kakekku selama puluhan tahun. Aku tidak mau Wang Yizhou, si munafik berpendidikan ini, merebut harta keluarga kami. Oke, tenang. Camp Hang, aku telepon si macan kecil, aja kan selesai. Halo, si macan kecil. Aku kasih waktu 5 menit untuk sampai ke Tiancheng Group. Kalau tidak, jangan harap ketemu aku lagi. Cepat, Biruin, ke Tiancheng Group.
Hahaha, masih aja berakting. Qin Hao, sayang sekali tidak ada penghargaan untuk aktor sepertimu. Cheng Yue, coba lihat, pria sampah seperti apa yang kau pilih ini. Malah minta Pak Macan datang sendiri, bahkan panggil si macan kecil. Pak Macan itu pemimpin kota Haicheng. Kalian percaya? Tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Cheng Yue, menurutku, terima saja kenyataan, tahu diri sedikit. Malam ini, layani aku bersama adikmu. Aku janji akan menyisakan posisi resepsionis untukmu. Wang Yizhou, kau mau APA? Mau apa? Wanita Yang, ces maquins sont bons. Semakin seru dimainkan. Lepaskan aku. Mau mati? Dia berani memukul Young Master Wang. Kinao, kau berani pukul aku? Apa salahnya aku pukul kau? Mengganggu istriku, menghina ibuku. Aku ingin sekali memakan dagingmu dan meminum darahmu. Ini adalah Tiancheng Group, bukan tempatmu berbuat semaumu. Ayo, orang. Hari ini aku mau satu lengannya. Siapa yang berani? Kalian mau memberontak? Sekarang aku adalah bos Tiancheng Group. Sur America celui-là. Setelah selesai, aku kasih 100.000 per orang. Biar aku lihat siapa yang berani memukul Penyo Makyo. Pak Macan, kenapa Bapak datang?